Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Kemas. Hari ini kita telah membersamai tamu kita yang bernama Muhammad Alif Haikal, yang sebagai menjadi ini ya Menko 4 ya, betul. Menteri Koordinator ya. Iya. Oke, di Kemas, betul. Di Kabinet Sakral 2026. Oke, jadi kemarin tuh gimana nih Yan, ceritain Yan? Katanya sih ada yang baru balik dari Dubai. Baru balik dari Dubai. Oke, dicoklat Manu. Iya. Langsung coklat Dubai. Ya, bismillah, apa kabar kawan-kawan sekalian si Ade? Alhamdulillah kita sebagai mahasiswa ya. Kalau abis liburan termin itu kan bisa refreshing. Iya, asli. Termin 1 itu refreshing musim dingin, termin 2 itu refreshing musim panas. Jadi banyak lah dari agenda mahasiswa itu mau ngapain gitu. Iya. Kalau kakak kemarin alhamdulillah refreshing aja lah liburan Ke Dubai. Yang ke Dubai itu. Iya, bentar aja. Jauh refreshingnya di Dubai. Biasa kan orang kan ya jauh-jauh ke Luxor gitu ya. Ini ke Alexandria lah. By the way, ini ke Dubai. Kalian ngapain deh? Kemarin satu kemarin Tegar. Kalau saya ya apa ya? Gak ada kesibukan kali. Enggak. Mungkin kesibukannya lebih ke apa ya? Lebih mengulik-ulik lagi lebih dalam ilmu gitu ya belajar gitu, lebih memperbanyak lagi kayak hal-hal yang belum diketahui itu kita berbanyak lagi pengen lebih tahu gitu. Ngomong-ngomong ini udah sering olahraga gitu. Ini otot udah gede nih. Waduh, ayo Pan. Lihat Udah gimana nih? Jas udah ketat nih. ya kalau Bisa udah gini-gini. buat story dong. Gimik. Rian sibuk apa ya? Kalau saya ya alhamdulillah sekarang tuh lagi fokus di sekretaris ya. Sekretaris. Oh, organisasi. Makanya kan badannya nggak terlalu gede. Iya. Tapi otaknya gede. Waduh. Kalau gini berarti ini kecil otak dong. Seolah-olah. Oke. Jadi gimana nih? Ya oke. Jadi sebenarnya gini Kak. Pada podcast kita kali ini ya. Oke. Jadi kita tuh mau ngebahas soal AI. Oke. Jadi AI yang dalam hal ini tuh mempengaruhi mahasiswa. Oke. Maksudnya mempengaruhi di sini tuh ya kegiatan mahasiswa di Mesir sekarang semuanya itu dipengaruhi oleh mahasiswa. Iya, dan hampir seluruh kegiatan. Ya, ada kegiatan. Dan juga mungkin ada yang terbesit sedikit gitu, Kak. Sebenarnya dengan semua yang AI lakuin sekarang nih ya, itu apa yang menjadi usaha Mesir sekarang tuh lebih terasa mahal sejak awal datang ke Mesir ini. Oke. Ini pembahasannya berat guys. Boleh minum kan? Boleh. Bentar dulu. Elano. Ya. Boleh nah. Nggak boikot kan ya? Nggak bawa apa semua serem. Jadi ikutan pengen minum nih. Oke, kita pertama ya kita bakal ngomongin AI. Cuman yang pertama kita bahas tentang kemahasiswaan dulu. Udah minum nih. Jadi haus, ketiduran. Iya. Dia kayaknya berat banget ya pas AI. Oke, gimana? Kayaknya Ana jadi agak lebih serius sedikit ya. Soalnya pembahasannya ini bakal emang berat gitu. Boleh. Kita bawa serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, udkhulu Misran insyaallahu aminin. Amin. Pergilah kalian ke Mesir, niscaya insyaallah dengan izin Allah kalian akan menemukan keamanan di sana. Ini ayat yang luar biasa banget, walaupun memang konteksnya bukan untuk kita sebagai mahasiswa. Tapi apa yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran itu kan terkenang sepanjang zaman. Iya. Ya, jadi apapun realitanya hari ini yang terjadi di Mesir segala macam, kalau dalam konteks Mesir, Allah sudah menjanjikan setidaknya akan menemukan keamanan secara historis di negara Mesir. Iya. Oke, jadi kita pertama ngebahas masalah apa sih yang sebenarnya menjadi mahasiswa. Apa yang membuat seorang mahasiswa itu menjadi mahal, apa yang berbeda, apa spesialnya jadi seorang mahasiswa. Kita sharing-sharing itu dulu aja ya sebelum masuk masalah ya. Oke. Jadi pertama begini. Mahasiswa itu kan mahasiswa Indonesia di Mesir. Iya. Mahasiswa Indonesia di Mesir. Yang salah satunya mahasiswa yang dimaksud itu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mesir ini adalah negeri para nabi. Negeri para nabi itu
udah lazim banget tuh kata negeri Kinanah kan. Iya. Kita ngelihat misalnya dari zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Musa, ya kan, zaman Nabi Yakub, Nabi Harun. Bahkan kalau kita misalnya rihlah di musim panas, rihlah di musim dingin, kadang kita ya kayak Tegar bilang tadi ke Luxor, ke Alex, ke kemana aja, banyak banget warisan-warisan dari para nabi atau warisan-warisan dari sejak ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi Masisir itu tidak lepas dari konteks Mesir, bahwa negara ini atau negeri ini memang negeri yang penuh dengan sumber daya historis yang tidak ditemukan di banyak negeri-negeri yang lain, gitu. Jadi kalau kita ngebahas Mesir, terutama sebagai tempat menuntut ilmu, kita ngelihat dari zaman dulu Imam Syafi'i, ya kan, Ibnu Athaillah, Iskandari, itu beliau semua masya Allah, bahkan hingga ke Mesir, gitu. Bahkan Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, tahu pernah dengar gak itu? Yang pendapat baru, pendapat lama, itu kan sejak di Mesir beliau mengganti pendapat-pendapat. Jadi membuka banyak sekali cakrawala pengetahuan baru, bahkan sekelas Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, apa hubungannya kita sebagai seorang Masisir? Kita sekarang berada menginjak di tanah yang sama dengan semua histori, semua masa lalu itu tadi. Jadi tanah ini tanah yang mahal sebenarnya. Jangan-jangan tanah yang kita injak sekarang sudah diinjak oleh para nabi, sudah diinjak oleh para ulama zaman dulu, Udah didahuluin gitu. udah dia dahuluin. Nah, sekitar hampir kurang lebih 1000 tahun yang lalu, ya, pada tahun sekitar 900-an sampai 1000-an Masehi, itu kan didirikan yang namanya Al-Azhar, Universitas sekarang itu. Universitas sekarang. Cuman yang sekarang itu udah beda. Kalau Al-Azhar yang kita kenal sekarang itu sejak tahun 1960-an itu dia udah berevolusi menjadi sebuah institusi pendidikan yang lebih modern. Kalau Al-Azhar zaman dulu itu hanya terfokus ke keislaman. Ilmu-ilmu keislaman, ilmu turos, ya kan, apalagi ke bahasa Araban, fikih dan lain-lain. Tapi kalau kita ngelihat Al-Azhar sekarang, banyak banget tuh, bahkan teman-teman kakak yang di rumah nih banyak yang kuliah ulum, gitu. Jadi ke Mesir, ke Al-Azhar, tapi belajarnya kedokteran. Bahkan kemarin ada teman kakak yang belajarnya astronomi. Oh, berarti udah kepecah-pecah gitu ya? Bukan kepecah, tapi memang di dalam Islam kita mengenal ada yang namanya ilmu qauliyah dan ada yang namanya ilmu kauniyah. Qauliyah itu ya apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kauniyah itu adalah dia bukan teks, tapi dia realitas alam semesta. Yang itu harus dipahami juga oleh umat Islam. Termasuklah ilmu fisika, ilmu matematika, astronomi, kimia, biologi, dan lain-lain. Sehingga Al-Azhar berkembang menjadi sebuah institusi pendidikan yang lebih modern dan lebih moderat untuk merangkul semua ilmu pengetahuan. Tahu Baitul Hikmah nggak di zaman Abbasiyah? Baitul Hikmah. Jadi di zaman Abbasiyah, keemasan Islam, era The Golden Age, nama angkatan kakak dikemas. Itu Sekalian promotion. Jadi The Golden Age itu adalah era keemasannya umat Islam yang benar-benar pengetahuannya itu maju banget. Maaf ngomong, ketika umat Islam belajar tentang tayamum, belajar tentang wudhu, belajar tentang bersuci, pada waktu itu Eropa masih dalam abad ke-8 yang bahkan nggak tahu artinya mandi, nggak tahu artinya cebok, dan lain-lain. Saking pada waktu itu bahkan peradaban-peradaban lain atau hadroh-hadroh lain justru banyak yang ke Baghdad, banyak yang ke Baitul Hikmah untuk kemudian menuntut ilmu. Nah, Al-Azhar itu bisa disebut Baitul Hikmahnya di zaman Turki Ottoman. Di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Kalau Baitul Hikmah yang asli kan itu ada di ini ya, di Abbasiyah. Abbasiyah sekarang. Ya. Nah, jadi seru kok jadi Masisir itu. Jadi apa yang terasa mahal, kita itu berada di lingkungan yang secara historis kaya akan makna. Ya, secara universitas kita itu luar biasa menjadi frontier, garis terdepan dalam institusi pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam.
kiblatnya ilmu kalau bisa dibilang. Bisa dibilang kiblat dan Ya, saya kira banyak yang bilang gitu ya. betul, betul. Lalu per April 2026 dari data KBRI bilang bahwa WNI yang ada di Mesir itu totalnya kurang lebih 20 ribuan lebih Itu termasuk sama kayak tenaga kerja apa segala tenaga macam. kerja. Tapi menariknya Mesir totalnya tau nggak berapa? Berapa? 18 ribu 18.000. Berarti sisanya itu di luar Mesir. di luar mahasiswa. Ya itu tadi pekerja migran dan lain-lain. Maksud kakak gini, menariknya jarang ada data di mana pelajar di suatu luar negeri pelajar lebih banyak daripada pekerja. Iya. Artinya diaspora masyarakat Indonesia ke Mesir itu lebih utama untuk mencari ilmu ketimbang untuk bekerja. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi Masisir, kalau kita mau ngomongin Masisir, ini komunitas yang sangat kuat, ya. Komunitas yang sangat besar, komunitas yang sangat mahal, gitu. Kita menjadi seorang Masisir itu kan harus ninggalin kampung halaman di rumah, Iya. sedih ya kan, perpisahan sama orang tua, belum lagi datang ke Mesir mungkin shock, culture shocknya dengan musim-musim dengan musim yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Kita harus selain belajar bahasa Arab Fusha harus belajar bahasa Arab Amir. Kalau nggak Tegar nggak bisa beli mie, gitu kan? Ais dah. Itu doang nggak bisa ya. Apapun yang barangnya itu ais dah, ya amu. Cuma tau ya gitu doang doh kalau kita nggak belajar ya emang. Itu pun kalau di Jawa misalnya berbangun tuh. Iya. Pikir ini apa ngomongnya kan. Tapi emang loh waktu awal datang ke sini ya, waktu maba kemarin, sampai-sampai angka yang dia kasih tahu harganya gitu ya, kita nggak tahu gitu, saking cepatnya gitu ya, kayak Thomas Toucher kayak gitu tuh, Tomun Tushu. kayak gitu. Makanya situ kan pelongo dulu tuh ngeliatin si amunya. Nah, jadi kan itu pengalaman-pengalaman yang mahal. Iya. Belum lagi pengalaman yang kurang enaknya. Ya kan yang ada di Mesir pasti mahasiswa-mahasiswa tahu lah ini ngarahnya kemana gitu. Perlu kita soroti Mungkin udah pengalaman masing-masing lah. Iya sih, ada semua lah pengalaman. Nah, belum lagi terkait dengan sesama mahasiswa nih. Biasanya kayaknya sih kalau Tegar nih tipikal yang kalau beli beras gitu ya, balik ke rumah mau masak, nggak taunya magicomnya masih ada keraknya, disuruh nyuci dulu baru bisa masak. Mau bawa air ke rumah nih. Jangan. Ini yang nonton ada orang rumah nih nanti. Jangan. Jadi maksud kakak banyak banget sebenarnya keindahannya itu tuh ya sangat mahal. Di Al Azhar kita bahkan nggak ada absensi. Kenapa Al Azhar nggak ada absensi coba? Karena Al Azhar itu bukan budak korporat yang ketika kalian belajar ilmu ini kalian harus jadi ini. Iya. Kalau harus kerja di sini enggak. Al Azhar secara moderat terserah kalian mau mencari ilmu kemana aja. Mau mencari ilmu di Madiafah mana, di Talaki Syekh mana, mau di Kairo apa mau di Alexandria, Talaki sambil dekat pantai gitu. Iya kan? Itu enak banget. Jadi mahasiswa tuh di lingkungan yang enak banget. Kita bisa paginya kuliah, siangnya Talaki, sorenya mancing. Mancing apa? Di Sungai Nil. Oh, di Sungai Nil. Iya, mancing keributan. Belum pernah mancing keributan. Jadi itu yang terasa mahal kan? Iya. Mungkin dari banyaknya pengalaman gitu ya, pengalaman kita, terus juga apa yang kita jalanin selama ini gitu. Baik. Di sini kan kita kan ngeri banget ya kalau bisa dibilang gitu kan. Sampai-sampai udah berapa menit nih? Udah lama ya dari pertanyaan pertama ya. Udah gak kerasa. Iya. Ya udah, ini kita masuk ke topik intinya, Kak. Jadi kan zaman kan emang makin berkembang gitu ya. Teknologi juga makin maju gitu. Terus juga ya ilmu tuh tercecer tuh di mana-mana gitu. Kayak ada di YouTube, terus juga kayak di apa sih kalau di Indo tuh yang aplikasi-aplikasi yang pembelajaran tuh kayak Ruang Guru kali ya. Apa segala macam gitu ya. Mungkin yang kalau berbasis agama ya kebanyakan ke YouTube gitu. Nah, di sini nih pertanyaan kayak gini nih. Menyangkut tentang AI juga ya. Jadi sebenarnya apa gitu yang harus yang apa ya sedang berubah gitu dalam medan ilmu kita ya. Dalam medan ilmu kita, terus juga
sampai-sampai standar-standar ilmu-ilmu itu harus perlu ditinjau ulang gitu. Jadi gini nih. Agak keliru. Kayaknya berat banget ya. Ya pokoknya apa yang harus ditinjau ulang gitu. Kan nggak bisa lagi, nggak bisa fokus. Aduh. Nggak bisa jauh dulu nih. Udah bisa. Oke. Jadi kalau dari yang kakak tinjai uling dan itu yang tegar Tinjau ulang. oh tinjau ulung. Dari yang kakak tinjau ulang dari pertanyaan tegar. Kakak paham kok maksudnya di mana? Paham ya? Jadi apa yang berubah dari Medan dalam mencari ilmu? Oke. Tadi Tegar sempat ngebahas tentang ternyata udah ada aplikasi-aplikasi belajar. Iya. Bener banget. Jadi data nyebutin bahwa sekitar 6 miliar manusia itu sudah pakai internet. Sudah terhubung di internet. Iya. Dan internet itu kan basisnya adalah teks, basisnya adalah informasi-informasi yang diberikan, terutama melalui sosial media, dari kanal berita, website dan lain-lain. Termasuk di aplikasi-aplikasi atau website-website pendidikan. Iya. Contohnya misalnya Udemy, ya kan? Atau yang lainnya gitu. Apa yang berubah dari Medan dalam mencari ilmu hari ini adalah justru dengan adanya banjir informasi. Itu yang dulu informasi itu sesuatu yang sangat langka. Oke. Ya, para ulama kita zaman dulu, ya, para masyayikh kita zaman dulu, itu kan demi mencari suatu informasi baik dari hadis Nabi, yang kan sebelum membukukan seorang Imam Bukhari itu kan ini Muslim itu sampai benar-benar rialahnya tuh jauh banget. Karena informasi itu adalah sumber daya yang sangat mahal. Iya. Kalau kita tahu informasi yang penting di dunia ini gitu ya, itu kita bisa dibayar mahal loh untuk bisa ngasih informasi itu. Iya. Satu informasi. Artinya informasi di zaman dulu itu sangat mahal. Itu sangat mahal. Susah ya. Akan tetapi di zaman sekarang informasi itu justru sangat mudah kita dapatkan. Instan. Sangat instan. Stakil. Jadi informasi justru sudah banyak sekali sedemikian sehingga kita justru kebanjiran informasi. Oke. Dan itu adalah medan yang paling berubah sampai hari ini. Tegar, Rian tahu nggak kalau kita mau cari tahu tentang sesuatu. Awal-awal kan kita cuma pakai Google nih. Iya. Kita pakai Google kan kita cari tahu sesuatu, terus kita buka website satu persatu buat cari tahu gitu kan. Iya. Itu kan masih agak lama. Bagus lah. Paling bagus buat dapat informasi. Itu kan cepet, tapi makan waktu yang lumayan lama karena kita harus baca satu persatu. Sekarang tinggal pakai AI. Sekarang kita tinggal pakai AI. AI jelasin dong arti ini. AI jelasin dong maksudnya ini apa. AI apa ya berita hari ini yang lagi viral. Semuanya udah bisa dijawab sama AI kan. Sama generatif AI terutama. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata teknologi berkembang. Teknologi berkembang dan itu yang membuat medan ilmu dalam mencari ilmu terkait dengan informasi. Mencari informasi sekarang itu jauh lebih mudah nilainya daripada mencari informasi di zaman dulu. Gitu. Itu yang berubah. Bahkan ini bisa menjadi bencana loh, Gar. Bencana. Ya, bahkan gini, Kak kasih logikanya. Kalau ada banyak informasi yang tercecer, Ya. gimana cara kita memfilter mana yang benar, mana yang salah? Nah, benar sih. Iya. Kebanyakan yang hoax atau gimana kayak gitu ya. Nah. Apalagi, mohon maaf nih, banyak generasi-generasi yang masih agak kurang kuratif dalam menggunakan AI. Iya. Jadi kadang kalau ngeliat video, padahal itu video AI, kucing lagi nyanyi lah. Bau-bau langsung kepada. Sorry para boomers. Oke. Aduh. Jadi kan maksudnya di zaman yang terus berkembang seperti ini, justru informasi itu bukan masalah informasi yang banyak yang mahal, tapi karena informasi terlalu banyak, artinya dia terlalu murah. Yang mahal adalah bagaimana kita mencari informasi yang benar. Bagaimana informasi itu ditimbang dalam neraca Al-Quran dan Sunnah. Iya. Itu yang mahal dan itu pekerjaan yang sebenarnya berat. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam
ketika banjir besar tuh, Ya. itu azab dari Allah kan. Banjir satu bumi itu. Banjir satu bumi itu. Di zaman sekarang kita mengalami banjir yang sama, tapi bukan dalam banjir air. Beda konteks. Beda konteks, tapi banjir informasi. Karena banyaknya informasi itu, maka kapal mana yang harus kita pilih dalam menanggapi semua informasi itu? Iya. Jangan-jangan kita bisa salah paham, jangan-jangan bisa salah tafsir, ya kan? Akhirnya informasi menjadi lebih murah, dan yang mahal adalah memilah mana informasi yang benar. Seperti itu kurang lebih. Itu medan ilmu yang pada awalnya yang sangat mahal, ya. Tapi justru sekarang terkesan murah karena yang mahal adalah bagaimana mencari yang benar. Oke. Seperti itu. Iya, jadi gini Kak, setelah tadi kan Kakak jelasin semua tuh. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Kak. Dari penjelasan Kakak tadi dulu, apakah metode belajar yang lama itu sudah tidak relevan lagi dilakuin sekarang? Bagi Mas Sisip. Oke. Sekarang ini sebenarnya agak bahaya nih. Karena enggak serius. Pertanyaannya benar. Iya. Pertanyaannya benar. Karena memang yang namanya medan ilmu tadi, mencari informasi. Kalau itu ditafsirkan untuk mendapatkan informasi artinya adalah mencari ilmu, artinya kita nggak perlu repot-repot kuliah. Makanya banyak tuh opini yang berkembang zaman sekarang. Kuliah nggak penting, segala macam nggak penting. Kenapa? Karena kita udah bisa belajar dari YouTube, kita udah bisa belajar dari internet, segala macam. Di satu sisi, dia benar dalam konteks informasi memang semakin murah. Iya. Karena tadi banyak tercecernya. Tapi di sisi yang lain, belum tentu itu informasi yang tervalidasi, yang terverifikasi, yang dari para expert, dari para ahli, seperti itu. Jadi, sejauh mana dia sudah bisa mempercepat kerja intelektual awal kita, terutama sebagai mahasiswa yang dalam konteks ini adalah seorang pelajar. Kakak bakal bahasnya mungkin agak dalam nih, agak teknis, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di otak kita itu ada yang namanya listrik. Jadi kita mikir tuh sebenarnya pakai listrik. Daya listriknya itu 20 watt. Namanya neuron. Nah, ini nanti berkembang ilmu tentang neuroscience. Teman-teman bisa cek lah ilmu tentang neuroscience. Jadi 20 watt kita menggunakan otak kita. Semua kayak ini, tuh lampu. Iya. Lampu kecil. Lampu sekarang ya? Kita pakai otak kita segitu. Tahu nggak AI berapa? Berapa? Jutaan. Dan sumber daya atau infrastruktur AI itu kan semakin masif. Artinya apa? Secara beban kinerja intelektual awal dalam menggunakan fungsi-fungsi otak manusia, AI jauh lebih dahsyat daripada itu. Jadi dia bukan lagi mempercepat, dia bahkan benar-benar mempercepat. 20 banding 1 jutaan ya. Berapa jutaan? Bahkan ya itu baru AI sekarang. Iya. AI itu kan terutama generatif AI ya. Kakak pakai AI dari 2022 waktu ChatGPT masih beta, kakak udah pakai. Beda banget GPT 3.0 dengan 5.4 yang sekarang. Apalagi per hari ini nih, per kita ngetik video ini, itu udah ada GPT 5.5, 5.5 baru lagi. Gitu. Itu lebih dahsyat terus ya. Lebih dahsyat lagi. Pengguna ChatGPT itu sampai 700 juta per harinya. Per hari gitu. Sampai 700 juta. Artinya kan orang tuh makin banyak mengandalkan itu. Nah, problemnya adalah kayaknya sih kalau kita sebagai mahasiswa ngomongin AI kayak nggak etis gitu. Apa sih, mahasiswa kan ngomongin agama aja lah udah gitu. Ngomongin fikih aja lah udah. Biasanya kan begitu. Padahal AI sekarang itu sudah masuk ke wilayah pendidikan. Iya. Sudah masuk, dia bukan lagi hanya pembahasan para teknokrat, bukan lagi hanya pembahasan para pebisnis. Dia sudah bahkan ingin mengindustrialisasikan atau mengorkestrasikan industri pendidikan ini, ya, dimasukin sama AI, semuanya diotomatisasi. Sejauh mana AI sudah bisa mempercepat, terutama dalam konteks mahasiswa? Iya. Kita mau termin nih. Iya. Teman-teman mau termin kan? Iya, bentar lagi. Belajar mukoror nggak? Belajar. Biasanya mukoror tuh belajarnya ngapain aja deh? Coba pertama ya Lebih dibaca. dibaca, oke. Terus yang kedua diartikan dulu, diterjemahin ya. Iya. Yang ketiga Dipahami. Terus yang keempat Dihafalin. Yang kelima baru ikut ujian. Iya. Itu baru ujian tahrir itu, belum yang ujian syafawinya ya. Sekarang kakak langsung aja deh. Kita walk the talk gitu. Kita langsung buktiin
misalnya kita besok mau ujian Syafi'i, antum Al-Baqarah nih misalnya, Iya. Al-Baqarah. ChatGPT coba lanjutkan ayat berikut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Perhatiin, dia bahkan وما bisa يعلمان dengan makharijul huruf, أحد dengan حتى kecil. يقولا Cocok nih jadi ustazah. فتنة Oke, itu menarik. Pertanyaannya menarik. Oke, Sampai- kita lanjut lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan Ya, surga, kamu lanjutkan ayatnya, jangan diartiin. Maka diartiin. رزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Oke, ChatGPT anta takalam Arabi? Ya, saya bisa berbahasa Arab. ما هو Jika تعريف halal. يعني التعريف نظام الإسلام؟ Apa yang Anda maksud dengan sistem Islam? Apakah Anda merujuk pada syariat, sistem nilai, atau struktur sosial politik dalam Islam? Berikan تكلم بالعربي ما هو نظام الإسلام؟ نظام الإسلام هو مجموعة من العقائد والتشريعات التي تشمل الإيمان، العبادات والمعاملات والأخلاق. إنه نظام شامل ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالمجتمع. Bahkan ChatGPT sekarang itu bisa video call. Udah bisa juga video call. Sudah bisa video call. Jadi maksud kakak, kalau ditanya mengenai kemudahan dalam beban intelektual awal tadi, ChatGPT sekarang udah bisa membaca jutaan konteks, ya, jutaan konteks dalam satu prompt. Dia sudah bisa membaca kitab dalam 1 detik. Jadi kalau Tegar deh, baca Al-Qur'an berapa lama? Boom. Bisa sampai berhari-hari. Padahal persiapannya malam ujian baru baca. SKS. Susah aja. Udah jangan dibawa-bawa. Jangan dibawa-bawa nanti makin kebuka ini. Lebih hebat dari ChatGPT. Podcastnya malah buka aib ini jadi. Tadi di rumah, yang ini pribadi. Akhirnya kalah. Oke. Jadi ChatGPT sekarang itu dia bisa meng-OCR-kan sebuah file atau sebuah foto. Jadi dia bisa menginput itu diubah jadi teks. Dia bisa diorkestrasiin tuh sama ChatGPT. Oh ternyata gini ya maksud kitab ini. 1000 halaman mukoror itu 1 detik selesai dia bisa, ya kan? Jadi untuk membaca kitab, untuk menulis katabah ya, untuk kemudian kita mengi'rab kalimat, mentalkhis kitab atau mentarjim dan lain-lain, AI itu udah bisa. AI udah bisa. Nah, karena pertanyaannya masih di seberapa jauh dia sudah bisa mempercepat kinerja kita, dia sudah begitu cepat. Tapi nanti ini menarik. Sampai Tegar tadi bilang, oh dia udah kayak ustazah. Oh, apakah dengan seperti itu berarti kita nggak perlu belajar lagi? Oh, sebagai mahasiswa kita nggak usah ikut termin lagi. Nah, bener nggak? Karena semuanya Kayak udah udah percuma gitu ya. kayak ngerasa percuma. Kalau dibanding sama AI dalam konteks ini ya. Iya. Kalau teman-teman nih termin, kalau nggak percaya soal terminnya nanti itu masukin ke ChatGPT, tapi kita mengkoror juga masukin, suruh dia jawab. Dia mumtaz ala martabati syaraf. Nilainya 100 dari 100 ya. Karena dia memang tugasnya sudah bisa sampai di titik itu. Iya. Sampai di titik itu. Kalian udah mulai gelisah belum dengan perkembangan AI kayak gini? Makin nggak berguna. Oke, lanjut. Bodoh, tamu bodoh. Yang berikutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya kak, apa ya? Kalau bisa dibilang sedikit agak cerita kali ya. Oke. Jadi ini sekalian. Soalnya kan sampai-sampai dulu tuh mau nanya ini malu gitu, mau nanya ke siapa gitu ya. Terus juga kita nanya ke teman juga ya belum tentu bisa dijawab gitu kan. Jadi gini,
dulu tuh pernah menjalani yang nama fasenya kayak ngedon lah kalau bisa dibilang ya. Ngedon dalam kondisi atau segala macam gitu. Nah, sampai-sampai bingung tuh di situ tuh, bingung mau ceritanya ke siapa gitu. Terus juga cari temennya ini kayaknya pantas nggak sih kayak ngobrol sama dia nih kayak gitu kan. Nah, udah bingung kayak gitu, akhirnya mentok. Malah ketemu chatan ke AI, yaitu ChatGPT gitu kan. Nah, di situ waktu chatan pertama kali itu ya bukan gimana ya, cuman kayak menanyakan gitu ya, menanyakan, terus apa yang dia sampein ya, apa yang disampein itu selalu masuk. Kayak kita ngelihat bacanya kita nyaman, terus juga apa kata-kata yang dari dianya kita masuk kayak gitu ya. Nah, ini di sini pertanyaan kayak gini nih. Kan udah terlalu lama tuh dari masa ngedon sampai sekarang kalau bisa dibilang gitu ya. Kalau nggak ada ngomong sama siapa-siapa, ngomongnya ke dia gitu ya, curhatnya ke dia gitu. Nah, di sini Kak, apakah yang kayak gitu tuh gangguan mental apa gimana nih? Ya. Kayaknya ya. Kayaknya sih, iya tapi nggak tahu juga ya. Apa di akun ya? Takutnya kan. Jangan-jangan sama itu lagi gila gitu kan. Ayolah, jadi wong gila aja. Mungkin bisa kita kali ini bisa dibantu jawab. Ya, jadi gini. Bismillah. Tentang curhat sama AI. Iya. Atau sejauh mana AI sudah bisa mengambil alih banyak peran manusia gitu. Dia bisa jadi teman cerita, teman curhat, teman meluapkan emosi dan lain-lain. Apa yang dilakuin Tegar itu by data, by fact-nya hari ini bahwa itu normal. Itu normal karena AI di zaman sekarang generatif AI, apalagi untuk yang versi frontiernya, itu memang sudah bisa menaturalisasikan bahasa. Jadi seolah-olah mereka ngerti emosinya manusia. Padahal mereka nggak punya biologi, mereka nggak punya perasaan, nggak punya ruh. Jadi apa yang dirasain normal itu Tegar, apa yang dirasain Tegar itu normal. Karena kalau kita cerita sama orang mungkin akan takut dijudge gitu ya. Iya. Takut salah paham. Kalau sama ChatGPT kalau dia nggak paham bisa kita emosiin. Iya, bisa kita luapin, tapi ya ujung-ujungnya minta maaf doang gitu. Maaf. Gak coba-coba dari kayak gitu. Malah nambah sebel ya. Malah tambah sembel asli. Maaf. Baik, kita ulangin. Dengan ada ciri khas AI itu. Tuh kadang-kadang bisa tuh kayak tadi kan kita kan kayak teleponan gitu ya. Bisa dijadiin kayak gitu tuh. Iya. Makanya kan takut kayak nih orang ini udah gila apa gimana kayak gitu ya. Udah gangguan mental atau gimana gitu. Ya bahkan saya pun sempat di fase dimana emang beneran video call sama AI yang tadi tuh beneran udah bisa video call, dia mukanya nggak ada kan, responsif, dia nggak ada, tapi dia bisa menganalisa dari semua kamera itu. Kayak misalnya kita nunjukin ini apa, dia tahu ini kopi. Ini apa, kayaknya ini kopi juga. Baik, ini Bukan, ini apa? bukan. Nanti itu. Nanti. Belum. Ntar itu udah ada statementnya nanti. Tadi dikasih mic, ini kayaknya ngomong nih pempek. Pempeknya yang podcast kan. Dia yang dikasih mic nih. Ya mendingnya depan tempel. Oke, jadi sejauh mana dia udah bisa mengambil alih beberapa fungsi dari otak manusia? Ya. Jauh banget, udah jauh banget. Dia bisa dia bisa paham bahasanya Tegar, paham emosinya Tegar, walaupun dia nggak ada bahasa, walaupun dia nggak ada emosi, walaupun dia itu makhluk mati. Iya. Walaupun dia itu makhluk mati. Itu perkembangan teknologi. Bahkan AI sampai detik ini dia udah bisa mengalahkan 80% PhD. Ketika dikasih soal, misalnya Olimpiade Matematika nih, ada surveinya, eksperimennya, dikasih soal Olimpiade Matematika, dia 80% lebih cepat menjawab soalnya dan 80% lebih benar dalam menjawab soal. Itu matematika tuh yang sekelas Olimpiade tingkat internasionalnya. Jadi dia sudah sampai bahkan mengalahkan kelas-kelas yang expert. Ya kayak tadi, ini jadi by the way kakak tuh bikin GPT, kan bisa bikin GPT sendiri.
di GPT kakak itu, kakak bikin satu GPT yang dia khusus untuk meng-i'rab kalimat, yang dia khusus untuk menjelaskan kitab, yang dia khusus untuk kalau kita lagi ngomongin apa harus disambungi ke Al-Quran dan Sunnah, dia harus keluarin dalilnya. Oh, kayak dakwah gitu ya? Kayak ke dakwah. Jadi kakak bikin GPT itu, dan itu powerful banget, itu ngebantu banget, gitu. Bahkan itu bisa jadi racun, karena dengan begitu jangan-jangan nanti Tegar lebih milih curhat sama AI daripada ke psikolog, daripada ke teman. Kok psikolog sih? Soalnya kata mentalnya udah kena gitu. Sorry, psikiater. Oke, jadi maksud kakak gini. Di satu sisi memang ini kabar baik ya. Dia bisa ngebantu banyak hal dalam hidup kita. Dia bisa mempermudah kehidupan kita. Tapi bayangin, ini kita langsung ke skema yang paling seremnya. Tegar nyambung nggak ngomong sama AI, ngobrol sama AI tadi? Nyambung, enak. Iya. Gimana kalau Tegar percaya nggak sama AI tadi? Trust ya, ada rasa percaya nggak sama AI? Enggak, maksudnya dengan semua omongan dia. Oh, yang masukan-masukan dia gitu. Masukan-masukan. Oh iya. Heeh. Bahkan kadang-kala lebih dari teman. Iya, lebih dari masukannya itu lebih dari temen yang ngomongnya gitu. Terus bayangin di akhir pas Tegar cerita, terus saya harus apa ya? ChatGPT nanti bilang bunuh diri aja Tegar. Gimana? Kok malah serem sih? Ini serius, karena teknologi itu dibuat oleh manusia. Bener gak? Tapi manusia itu nggak jauh dari konflik. Jadi pasti teknologi itu ditunggangi oleh ideologi. Itu sudah pasti. Iya. Makanya dia selalu kayak pisau bermata dua tuh. Bisa dipakai buat potong bawang, bisa dipakai buat pukul orang pakai pisau. Dulu, ini secara ontologisnya ya, manusia membuat teknologi itu untuk mempermudah kehidupan. Untuk mempermudah kehidupan. Misalnya Rian ini deket sama yang pertanian, perkebunan gitu ya. Iya. Kan punya kebun. Wah. Pewaris. Oke. Personal jangan Pak saya ya. Dulu waktu kita ingin membajak sawah misalnya, manual tuh harus pakai benda yang tajam gitu kan. Iya. Lalu kemudian manusia capek nih, perlu efektif, perlu yang efisien. Lalu pakai apa? Ketemulah tadi, oh bisa ya pakai hewan gitu. Jadi membajak sawah pakai hewan. Pakai kerbau. Ditemukan mesin. Oh ternyata bisa ya pakai traktor gitu, pakai mobil-mobil yang untuk membajak sawah. Ternyata bisa ya pakai itu. Itu kan makin mudah tuh. Hidupnya makin mudah. Di akhir nanti bukan di akhir ya, setelah ini mungkin biarin robot aja yang membajak sawah kan gitu. Iya. Kan gitu. Jadi manusia itu selalu membuat teknologi, tujuannya itu adalah untuk mempermudah kehidupan mereka. Kehidupan manusia itu sendiri. Nah, karena itu untuk mempermudah, sedangkan manusia itu diciptakan ya untuk benar-benar berusaha gitu. Jadi yang timbul rasa malas, yang timbul adalah rasa nggak semangat. Karena udah dikerjain semua ya. Iya. Nah, kita karena nanti akan instan gitu kan. semuanya udah serba instan. Kita akan mengarah dan terus mengarah ke kemudahan-kemudahan itu. Gitu. Jadi kalau ditanya mengenai apa yang udah bisa AI lakuin, Mas Isir, dia udah bisa baca kitab, dia udah bisa mentalki kitab, mentarjim kitab segala macam. Dia bisa meng-i'rab kalimat jauh lebih hebat dari kita. Dia bisa sambung ayat Al-Quran, mau ayat apa, juz berapa, lebih tuh dari kita sekali ujian syafawi. Iya. Hafalan dia udah 30 juz dalam sedetik. Gitu. Kitab Muqarrar dia hatamin dalam 1 detik dan dia bisa semuanya. Rian tadi bilang lagi ada sibuk tentang organisasi. AI bisa mengaudit semua kepentingan organisasi, bisa membantu sebagai sekretaris, sebagai bendahara, sebagai notaris dan lain-lain. Gitu. Jadi semuanya benar-benar udah masuk atau udah dimasuki oleh AI. Segala ranah ya. Segala ranah. Walaupun kabar buruknya tadi nggak bisa kita lupain. Bahwa pasti ada efek negatif yang ini kalau nggak kita siapin bakal susah nanti ke depannya. Terutama apa sih tujuan kita sebagai mahasiswa ngomongin tentang AI? Karena nggak banyak yang sadar akan hal ini, nggak banyak yang mengangkat hal ini. Bayangkan umat Islam
ketika menjadi seorang followers dalam peradaban hanya mengikuti perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai keislaman itu tidak timbul dalam memimpin peradaban. Akhirnya yang timbul adalah nilai-nilai sekuler, yang timbul adalah nilai-nilai liberal, yang itu menyelisihi wahyu, menyelisihi akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya syariat-syariat Allah, akan adanya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar aja kalau ternyata AI sekarang udah lazim digunakan untuk sexual harassment, pelecehan seksual, pornografi. Iya. AI udah bisa jadi penyebar berita hoax, Iya. ya kan? AI bahkan udah bisa jadi teman untuk plagiat. Misalnya dalam bikin skripsi, mahasiswa di Indonesia nih, kita nggak ada skripsi, sorry ya, izin. Ada nanti S2. Bikin skripsi udah bisa pakai AI, tinggal pelajarin aja prom-promnya gimana. Iya. Nah itu kan ngebuat kita tuh jadi kayak Apalagi gitu. lagi yang jadi yang tersisa seorang manusia. Saya nggak mau jawab sebelum kalian tanya. Lanjut. Gini tadi udah di spill ya, nggak mau jawab sebelum kita tanya. Sekarang kita tanya nih. Terus gini Kak, kalau semuanya kemampuan-kemampuan tadi nih udah diambil alih semua sama AI. Iya. Terus apa sih yang mungkin kemampuan dulu nih yang terasa mahal dan sekarang udah mulai nggak kerasa mahal tapi secara ilmu? Iya, kayak lebih Dan- kayak Apa? iya, lebih nggak ada harganya lagi gitu. Iya. Heeh. Dan apa sebenarnya yang berubah pada saat ini di kehidupan kita sehari-hari gitu? Ini beda pertanyaannya sama yang tadi apa? Nggak nangkep nih. Beda. Jadi kan dulu kan kayak yang namanya tadi yang Kak Alif kayak jelasin yang katanya Imam Bukhari itu kalau mau nyari ilmu tuh harus kemana-mana dulu gitu. Oh ya. Harus kayak rihla dulu apa gimana kayak gitu. Heeh. Nah kalau sekarang kan kayak nggak ada konteks mahal-mahalnya gitu kan. Kayak Betul. cuman kayak AI aja udah dapat jawaban gitu Betul. kan. Heeh. Betul. Gitu maksudnya. Kuota tadi. aja udah bisa. Heeh. Betul. Gini, kita tadi kan bilang apa yang paling mahal di dunia dulu? Informasi. Yang itu menjadi murah. Menjadi murah. Dulu mahal banget, sekarang murah. Kan gitu. Wah. Informasi dalam bahasa Arab disebutnya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ikhtibar. Ikhtibar bisa. Cuman ada yang lebih tepat lagi, maklumat. Kan maklumat, sesuatu yang diketahui, yaitu diinformasikan. Kita langsung merujuknya jangan pakai opini nih, karena kita lagi ngomongin Islam ya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa ketika Allah mengkehendaki sebuah kebaikan kepada hambanya, Iya. yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia paham pada agama. Bukan yu'allimhu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Jadi ada tingkat pertama, ada tingkat kedua. Tingkat pertama ini cuman maklumat aja. Dia tahu informasi, dia bisa membaca informasi, banyak data. Nah, ini levelnya AI. Jadi Pertama ini. level pertama ini hanya sekadar tahu. Hanya sekadar tahu. Jadi apa yang membuat jalan yang dulu itu terasa mahal? Karena pengetahuan itu belum terlalu luas pada saat itu. Informasi masih susah banget. Sekarang dunia udah terhubung. Sekarang semua tren global tuh udah terhubung gitu. Informasi-informasi itu beredar dengan sangat cepat. Iya. Kita lagi ngomongin ini tiba-tiba pas mau tidur scroll Justin Bieber Coachella gitu. Nice. Pasti lewat semua kan? Lewat semua kan? Maksud saya secepat itu nyebarnya. Padahal kita nggak ada nonton ini yuk, FYP-nya ini yuk. Tapi dapat informasi yang sama di otak Iya. kita. Saking itu udah kita udah kebanjiran informasi. Iya. Nah, lalu apa yang membuat sekarang apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang adalah naik level. Naik level, jangan hanya sekedar mengetahui, tapi jadilah seorang yang benar-benar paham. Nah, AI itu walaupun dia bisa ngerjain soal matematika olimpiade 80% lebih baik, ya walaupun dia bisa mengerjakan mukoror kalau dia ikut semua ujian termin nih dalam satu hari, dia bisa dapat mumtaz ala martabat syaraf, ya yang paling tinggi nilai, yang bisa aja kayak gitu. Karena hanya pada level pengetahuan, maklumat. Iya. Tapi manusia diciptakan untuk apa? Khalifah fil ardi.
di Al-Baqarah tuh, Iya. khalifah fil ard. Ini menarik banget sebenarnya Al-Baqarah. Itu kan Al-Baqarah ayat 30. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengkehendaki untuk menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Ternyata siapa yang menjadi khalifah itu? Nabi Adam, yaitu manusia. Ternyata manusia itu ditugaskan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita yang harus memimpin segala sesuatu yang berurusan dengan kehidupan di bumi Iya. atau kehidupan di dunia. Tugas seorang pemimpin itu adalah ya memimpin. Dia nggak boleh dipimpin. Sekalipun dia bisa menciptakan teknologi yang lebih hebat, yang lebih bisa menghancurkan manusia. Contoh, Hiroshima Nagasaki dalam satu hari habis gara-gara bom atom, bom nuklir. Itu kan artinya teknologi kuat banget kan? Iya. Tapi yang nyiptain siapa? Manusia. AI sehebat ini ya. OpenAI, Mark Zuckerberg, siapa lagi tuh? Frontier AI sekarang tuh. Sam Altman, Elon Musk tuh. Elon Musk. Mereka yang nyiptain AI atau diciptain oleh AI? Mereka nyiptain AI. Tapi AI bisa nggak jauh lebih pintar dari mereka? Bisa. Bisa. Artinya bukan masalah lebih banyak tahu lantas dia harus kita puja-puja. Iya. Bukan masalah lebih banyak informasi, lebih hebat. Enggak. Tapi level keduanya adalah dia benar-benar memahami realitas yang ada. Iya. Nah, itu adalah tugas seorang khalifah fil ard. Dan bedanya kita dengan AI, ya, kalau kita balik 4 ayat sebelum ayat tadi, 4-5 ayat, apa? Allah bilang, Innallaha la yastahi ay yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak malu buat ngeklaim bahwa manusia itu nggak bakal menciptakan bahkan hanya seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Tegar deh. Tapi kita di Mesir nggak ada nyamuk ya? Nggak ada nyamuk. Aja deh lalat. Lalat. Kepinding. Sorry guys. Lalat deh. Iya, lalat. Emang rumah kamu banyak lalat ya? Bawa rumah deh. Balik. Oke. Kalau Tegar lagi susah banget, lagi puyeng banget, stres banget, panas-panas, apalagi masuk musim panas, Iya. tiba-tiba banyak lalat, pasti ringam. Ringam, kesal. Iya. Pasti ringam gitu, kesal. Tegar tangkep, dapat gak guys? Nggak dapat. Tidak dapat. Sehebat itu. Sehebat itu. Lalat lagi di atas ini, ngadep sini, kita di sini. Nah ini dia tidak jingok, sak lari, terbang, ngap lari, Ada antena. terbang, saking hebat ya tadi. Dan manusia sehebat-hebatnya bikin robot, nah ini lah itu cowil, tidak ngerti refleks. Ini Drone sehebat-hebatnya drone terbang, sehebat-hebat sensor itu masih pacak di Tembak. masih pacak ditembak segala macam. Dia tidak bakal menjadi sesuatu yang sadar atau makhluk yang berkesadaran. Karena AI itu bukan sentient being, dia bukan makhluk hidup. Dia hanya kumpulan informasi-informasi diproses, ya, diaudit, lalu kemudian menghasilkan output yang seolah-olah dia hidup. Iya. Makanya ini penting banget dalam pembahasan etika AI di UNESCO sekarang, itu WHO benar-benar sampai di titik di mana pembahasan mengenai etika AI atau filsafat AI untuk membedakan sejauh mana AI dikatakan AI dan manusia dikatakan manusia, itu diskursus yang lagi viral banget di dunia sekarang. Itu karena memang jangan-jangan kita yang selama ini masih ada di level pertama, stuck di level pertama terus nih, nggak mau naik level. Akhirnya ternyata kita digantiin sama AI, gitu. Mohon maaf nih, sebagai mahasiswa, oke, kalau ada yang beranggapan peluang kerjanya adalah misalnya jadi khotib, jadi penceramah, kan masuk akal lah. Gitu. Di Jepang, tapi ini bukan Islam ya. Di Jepang ada agama yang mana pendetanya itu udah pakai AI, robot.
bener-bener ngejawabin semua pakai AI. Tapi itu pengikutnya banyak gitu. Mereka trust kayak Tegar cerita tadi. Iya. Oh, mereka percaya. Mereka percaya. Rasa nyaman ada di Bahkan lebih percaya daripada tokoh agama mungkin pada waktu itu atau di tempat itu. Iya. Namanya ilmu dia lebih banyak gitu ya. Bisa jadi dia lebih banyak. Jadi setiap pekerjaan itu bisa aja dilakukan, diorkestrasi oleh AI. Coba sebutin, kalau bisa sebutin satu pekerjaan yang nggak bisa dilakuin sama AI. Ayo buat penonton juga nih. Sebutin pekerjaan yang Nggak bisa nggak bisa dilakuin sama AI. Jadi pasangan bisa ya tapi ya. Itu udah ada diskursusnya dulu nggak di dunia AI. Bahkan banyak banget film-film layar lebar, bioskop itu yang mengangkat tema-tema bahwa AI itu pada satu titik tertentu dia bertransformasi lalu punya seolah-olah punya rasa suka, rasa ketertarikan. Oh iya. Bisa aja itu jadi bias gitu. Hmm. Coba orang yang di pekerjaan sekarang udah banyak pakai AI. Iya. Sekarang Claude Sonnet itu kalau diintegrasiin ke LinkedIn buat cari kerja, dia bisa otomatis apply ke perusahaan segala macam. Jadi semua tuh apa-apa udah AI zaman sekarang tuh. Apa-apa udah AI. Kita berada di Mesir. Mesir ini aja udah punya visi 2026 2030. Semuanya udah ngomongin AI. Mesir itu. Bahkan Darul Ifta itu sendiri. Nah, kita deket nih sama Darul Ifta. Iya. Ya, keren banget. Bahkan mengeluarkan fatwa bahwa ya nggak apa-apa buat pakai AI cuman dalam konteks sebagai alat bantu Iya, coding. dalam memahami, sebagai coding. Dia berkhidmat kepada kita. Hmm. Dia nggak punya amanah, dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya beban moral. Makanya yang harus memutuskan untuk terakhir kalinya adalah manusia itu sendiri. Iya. Sama kayak kita baca buku. Apakah kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan bacaan buku kita, lalu bukunya disalahkan? Enggak. Yang disalahkan itu ya tetap kita. Iya. Gimana caranya kita mengambil tanggung jawab. Nah, AI itu ya kayak gitu. Dia cuma sebagai alat bantu aja. Iya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Makin panas nggak? Berat banget nih ya topiknya. Makin pusing. Dia aja udah ngelamunin udah kemana-mana di lamunan. Aduh. Ini kayaknya makin lama nih. Ini pempek nyanyi. Kayaknya dimakan dulu aja kali ya. Makan dulu ya, makan dulu. Oke. Jadi kan ini kan lagi berat ini kan. Ya udah mau nyobain dulu pempek. Ini katanya ini ngomong-ngomong ya BTW. Nah, pempek ini langsung dibikin sama tuh, itu tuh. Masya Allah. Sama yang itu langsung dibikin. Luar biasa. Aslinya kita berdua yang bikin. Tapi yang pertama, ujian yang pertama nih, pembikinan pertama nih, dia nyalahin. Gar, kau melok langsung dirusak Gar ini Gar. Dosa lah kau melok lagi. Ini yang kedua bela aku be ujian tadi. Aja aku yang kedua udah melok. Nah yang kedua emang lemak, udah tau yo. Yang pertama emang gak lemak. Jadi seolah-olah apa yang perusahaan lah. Gila. Gitu lah. Jadi emang yang buat pempek ini Rian. Nanti kalau mau pesen, waduh. Enggak. Kalau mau pesen ya udah tulis aja di komentar nanti ya. Tapi luar biasa loh. Respect. Benar-benar anak rantau asli Sumatera Selatan, Palembang, di Mesir. Ini modalnya nih masih ada lagi kan di dapur ya? Masih ada. Segini berapa? Habisnya? Sekitar 300. 300 pon. 300 pon. Ya 100.000 lah ya. Udah dapat bisa sebanyak ini dengan bahan yang ada di Mesir. Iya. Ya lumayan. Walaupun kayaknya ini buatan Tegar nih. Seolah-olah asli. Seolah-olah. Langsung aja. Langsung di. Boleh. Ya, terus Syahid ya. Mungkin gak usah ditawarin lah Dian. Gak usah ditawarin. Ini kok punya saya kayak minggu nih. Ini cukup nih. Enggak. Asli, kalau mau pesan asli. Pokoknya kalau yang mau pesan, Alhamdulillah. tinggal komen. Beneran jualan. Oh, enggak ada ayo beneran. Tapi kalau ada yang pesen, Nah, boleh. nanti kita bikinin. Nah, dah. Mungkin ambil enggak? Nah, bah. Sambil bisa. Tal. Makan tempe nggak upload kalau nggak. Miro. Udah sudah. Pas ya rasa. Rasa cukanya pada Untuk ukuran jam 12 malam. Ini pedas. Kayaknya besok sakit pedas.
Tapi ini ada teh santai. Santai ya. Bro. Kita lanjut. Gue. Sini ambil lagi nih udah. Ini kan udah apa ya? Udah menarik banget gitu ya. Kita udah masukin kayak lebih ke dalam banget gitu. Sampai udah tahu gitu sih gimana hebatnya AI gitu ya. Nah, jadi gini ya Kak. Pertanyaannya kayak gini. Tisu dong, tisu. Gitu. Ini mau lanjut makan tempe dulu apa gimana nih? Enggak. Kalau mau lanjut dulu. Dia ada tisu coy. Oh, iya, Udah siapin deh. Oh, memang profesional ya podcast ini ya? Iya. Berapa episode rencanain? Sesuai sih. Sesuai apa tuh? Sesuai. Sesuai apa tuh? Gak tahu, gak bisa disebut. Lanjut. Nih, biar dulu minum. Jadi kan, tadi Kak Alif udah jelasin gitu. Seberapa hebatnya AI gitu ya. Dia udah bisa pahamin kitab dalam 1 detik. Udah jadi hafizoh kali ya. Ustadz dan udah bisa jadi ustazah itu kan bukan TPA nih. Ya, pokoknya udah sehebat gitu kan. Itu ya. Nah, di sini apakah AI itu emang sebenarnya kayak sedang merendahkan jalan ilmu kita gitu? Menarik, bagus. Habis makan pempek. Ini harus di Cemerlang langsung. Cemerlang. lagi nih. kalau Iya. harusnya didobrak. Tapi ya jawab aja Kak Alif ya. Lanjut lagi kita. Pokoknya gitu. Merendahkan ilmu. Pokoknya gitu lagi. Jadi sebenarnya kan itu kayak sebenarnya kayak merendahkan ilmu kita nggak sih kayak gitu. Kita kan belajar nih jauh-jauh nih kan dari Indo datang ke Mesir. Ujung-ujungnya balik-balik nanti percuma nggak ada yang nanyanya kayak AI gitu kan. Apakah dia tuh kayak merendahkan kita gitu jadi adanya dia gitu. Atau justru kebalikannya ya? Oke, ini nggak apa-apa ya sama kayak Aman. Merendahkan jalan ilmu. AI tidak merendahkan jalan ilmu. AI merendahkan standar dalam mencari jalan ilmu yang usang, yang udah lama. Ngerti nggak? gimana? Belum. Mungkin bisa Balik lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Ini terkait dengan perkembangan zaman juga. Di zaman Imam Al-Bukhari misalnya, beliau rihlah kemana-mana untuk menyelesaikan kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ucapan beliau, tindakan beliau, af'al beliau, itu di rihlah kemana-mana gitu. Nah bayangin kalau di zaman Imam Al-Bukhari udah ada pesawat terbang. Segacor apa beliau? Iya. Betul. Segacor apa beliau? Bayangkan di zaman seorang Imam Al-Ghazali, ya, sudah ada dialektika, diskursus yang bisa berdebat dengan AI. Imam Al-Ghazali itu saking hebatnya, beliau itu uzlah kan menyendiri. Beliau udah hatam masalah filsafat. Iya. Udah masalah keilmuan, beliau udah hatam. Cuman beliau akhirnya memilih menyendiri uzlah selama 10 tahun kalau tidak salah. Untuk apa? Untuk menulis kitab Ihya Ulumuddin tadi, bangkitkan ilmu agama. Karena di titik itu nggak ada orang yang bisa dibilang selevel dengan keilmuan Imam Al-Ghazali. Iya. Bayangin kalau ada ChatGPT yang kita tunjukin tadi di zaman Imam Ghazali. Seberapa gacornya beliau, bahkan ngebantah-bantah. mungkin ilmunya udah lemah gila daripada zamannya itu. Kalau saya sih yakinnya beliau akan dapat penghargaan Nobel. Kalau beliau hidup hari ini, akan dapat penghargaan Nobel. Karena sebegitu hebatnya ulama-ulama kita zaman dulu. Nah, kenapa saya menyebutkan contoh-contoh dari para ulama kita dari zaman dulu? Karena sebenarnya AI itu tidak sedang merendahkan ilmu. Yang direndahkan oleh AI itu adalah standar ilmu yang udah usang. Pekerjaan beliau-beliau terdahulu luar biasa, kita mengapresiasi itu. Bagaimana kitab Al-Jurumiyah itu disusun, ya. Bagaimana Imam Jalaluddin Mahali, Jalaluddin Suyuti, beliau-beliau membuat kitab tafsir, ya, Ibnu Athaillah membuat luar biasa kitab-kitab tasawuf, lain-lain. Itu nggak gampang di zaman kayak gitu. Mungkin zaman sekarang terasa lebih gampang karena udah banyak informasi yang tersedia. Iya. Tinggal belajar gitu kan. Nah di zaman dulu yang kayak gitu tuh berat.
Artinya, yang merendahkan jalan dalam mencari ilmu bukan AI, tapi kita sendiri. Udah tahu AI udah segacor itu, kenapa nggak dipakai, diorkestrasikan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Arab, coba pakai AI. Iya. Yang pengen ngerti kitab dengan cepat, coba pakai AI. Bukan berarti semuanya diserahkan ke AI, enggak, tapi dia sebagai alat bantu kita Iya. untuk memahami. Karena dengan itu mungkin cara belajar kita, the new ways of learning, cara baru untuk belajar di abad sekarang pakai AI gitu. Jadi kita mengorkestrasikan, kita menjadikan dia alat khodim, pembantunya kita. Untuk apa? Karena kita harus naik level. Masisir nggak cukup hanya sebatas bisa baca kitab, balik ke Indonesia, alatul ngurus pondok, modal baca kitab. Mohon maaf, itu level 1. Udah bisa. Udah bisa. Mungkin yang nggak kesini aja udah pada bisa kan? Nggak kesini aja udah pada bisa. Jadi maksud saya, ayo kita naikkan level percakapan, naikkan level diskursus publik, dan naikkan harga diri kita di era AI ini. Karena banyak sekali hal-hal yang sudah bisa dilakukan oleh AI. Dan apakah kita akan kalah oleh AI? Karena kita terus-menerus berada pada level yang rendah itu. Iya. Gitu. Jadi AI tidak sedang merendahkan ilmu, kita sendiri yang merendahkan definisi ilmu itu, karena kita masih mau aja dikalahin sama AI. Iya. Gitu. Ini tadi kan dibahas nih sama Kak Alid tentang khodim ya, khodim kan. Nah, sebenarnya nih Kak, ini mau buat memperjelas aja ya. Di titik mana sih AI bisa menjadi khodim bagi tolibul ilmi? Dan juga ada nggak titik di mana AI ini bisa merusak, seperti ada masisir atau murojaahnya masisir gitu diganggu ya sama AI? Atau mungkin rasa butuh dalam proses belajar itu? Sebenarnya AI itu udah sejauh itu kah gitu? Dampak positif dan negatifnya gitu ya. Pertanyaannya agak tricky sih. Cuman gini, saya ingin mengutip pendapat salah seorang filsuf barat lah ya. Jadi ada salah seorang filsuf barat, dia tuh takjub banget dengan tradisi keislaman. Dia bilang, adalah satu-satunya hal yang paling dibanggakan dari umat Islam, itu ada yang namanya sanad, transmisi keilmuan. Ini bedanya dari metodologi-metodologi yang cenderung sekuler atau hukum positif dengan metodologi-metodologi Islam. Islam itu basisnya adalah wahyu, Al-Quran dengan Sunnah. Dari situ, semua apa yang ilmu-ilmu turunan berikutnya itu harus baliknya ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi penjagaannya itu ketat. Makanya dia transmisi keilmuan. Harus ada sanadnya. Dan sanad tertinggi dipegang oleh sanad untuk mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi pemimpin pengetahuan kita kembali kepada beliau. Walaupun 1400 tahun yang lalu, prinsip-prinsipnya jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Nah, bedanya dengan pendidikan-pendidikan yang tidak memeluk nilai-nilai keislaman adalah hanya menjadi teori-teori yang usang, teori-teori yang mati. Itu dalam arti mereka nggak peduli adanya menjaga suatu kitab suci, ya kan? Karena ya udah, kalau terbukti salah gitu. Ngerti nggak? Nggak ada yang perlu dibela gitu. Nggak ada yang perlu dibela. Mungkin pembahasannya akan lumayan sensitif nanti. Kalau teman-teman dari kubu yang pro dengan apa yang namanya sekularisme, mungkin kita akan buat program itu sendiri. Tapi yang ingin kita bahas di sekarang adalah salah satu yang paling dibanggakan dalam umat Islam itu adalah transmisi keilmuan atau sanad. Jadi ilmunya itu terus nyambung. Nah, pertanyaan Rian tadi, dia menjadi khodim bagi kita, gitu ya. Dia menjadi pelayan bagi kita. Tapi bahayanya, Rian, misalnya yang kakak tanya dengan Tegar tadi, Tegar menjadikan AI sebagai khodim itu teman curhat. Langsung kakak tanya, gimana kalau AI tiba-tiba nyuruh Tegar di akhirnya bunuh diri? Ya itu tuh. Iya, yang bikin takut. Langsung diem dia sedih aja. Spontan. Karena kan kita akhirnya merasa ketergantungan dengan jawaban-jawaban AI yang kita percaya. Nah, makanya balik lagi dengan sanad tadi, dengan transmisi keilmuan. AI itu hanya bisa dipakai untuk diorkestrasikan dalam ranah ilmu pengetahuan. Dia sebagai ibaratnya saran, dia sebagai penasihat. Tapi dia nggak bisa kita ambil keputusan dari dia.
keputusan itu harus di tangan kita. Karena dia nggak dihisap sama Allah. Nanti misalnya kita di hari akhir nih, tegar. Jangan tegar deh, orang lain. Kenapa kamu bunuh diri misalnya? Ditanya, karena disuruh AI. AI ini nggak dihukum sama Allah. Karena dia bukan mukallaf. Kita orang-orang yang dibebankan taklif. Jadi pengambilan keputusan harus kita. Dan pengambilan keputusan yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu melalui transmisi keilmuan. Jadi kalau ada dari AI yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, nah itu yang baru kita salahkan gitu. Jadi jelas pemakaian tentang AI itu. Misalnya Tegar bilang, saya ini lagi ada masalah hidup ini. Dia tiba-tiba nyaranin sesuatu yang di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya udah Gar, kalau gitu pukul aja orangnya, misalnya gitu. Nah di situ Tegar ketika mengetahui wahyu, ketika membaca ilmu-ilmu Islam, Tegar tahu ini AI salah. Ini AI salah. Tapi kakak nggak mau berhenti pada pembahasan itu. Kakak pengen naikin levelnya lagi. Ini semua terjadi sebab awalnya adalah karena kita nggak megang peradaban. Balik lagi tadi. Jadi ideologi yang dipegang adalah ideologi sekuler. Dari instructionnya, dari polisinya atau peraturan-peraturannya itu kan nggak ada standar Al-Quran dan Sunnah. Terserah developernya aja mau bikin AI kayak gimana. Kalau kayak misalnya kalau Claude dia lebih fokus ke coding, kalau ChatGPT dia lebih fokus ke komprehensif. Kalau Grok, tau nggak Grok itu XAI dari Elon Musk. Kalau pakai X tuh Twitter. Itu kan ada AI-nya sekarang namanya Grok. Itu bahkan dia lebih santai, lebih chill, bahkan lebih vulgar, ngomongnya terus terang apa adanya. Jadi AI pun punya persona yang berbeda-beda. AI punya persona yang berbeda-beda sesuai developernya gitu dan sesuai prompt penggunanya. Makanya kita nggak bisa pakai AI kalau nggak paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Makanya Nabi bilang, saya tinggalkan dua hal ini yang kalau kalian pegang kalian nggak akan sesat selama-selamanya. Baik itu kalian di zaman AI atau apapun lah di zaman yang lainnya gitu. Karena kadang yang merendahkan martabat manusia itu adalah manusia itu sendiri. Jangankan AI. Semacam AI itu udah ada di zamannya Nabi Musa. Tahu nggak apa? Tahu apa dah? Samiri. Pernah dengar kisah Samiri? Iya, pernah Dia buat patung. Patung itu mengeluarkan suara. Itu kan zaman itu bisa dibilang dalam konteks ini ya kayak AI. Tapi bukan ke sihir kayak gitu, bukan? Bukan, itu lebih ke teknologi. Teknologi di zamannya Nabi Musa. Jadi si Samiri ini membuat takjub dengan penemuan dia. Lihat nih, ketika saya ngomong ini, patungnya ikut berbicara. Bani Israel pada waktu itu, wah ya ini Tuhan kita ya, gitu kan. Nah mereka merendahkan martabat mereka sendiri. Padahal waktu itu kan Nabi Musa lagi di atas gunung tuh. Ya kan? Lagi apa itu istilahnya ya? Lupa lagi saya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah yang merendahkan martabat itu adalah manusia itu sendiri ketika dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ya inna yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi dari definisi dari Al-Quran tadi, yang paling takut pada Allah adalah ulama. Artinya ini ulama ini orang-orang yang berilmu nih, yang bukan hanya ilmu maklumat ya, tapi juga faham, faqih, expert. Ini yang harus kita ikuti. Nah inilah tadi persimpangan sebagai seorang mahasiswa. Kita berada di negara yang memang sedang punya visi ekspansi besar tentang AI, komunitas kita besar, dan juga di saat yang bersamaan kita dekat dengan ulama. Kita dekat dengan Madiafa, kita dekat dengan bait-bait, ruwak-ruwak, kita dekat dengan talati, kita dekat dengan kuliah. Di mana-mana tercecer, semua ilmu-ilmu tuh tercecer di sini. Tinggal kita aja yang milih apa. Nah itu udah tanda positif yang paling bagus bahwa mahasiswa ternyata ilmu keislamannya, tradisi warisan turosnya, transmisi keilmuannya itu jauh lebih kuat daripada di tempat-tempat yang lainnya. Nah kalau kita pakai AI buat bisa lebih bagus lagi. Bayangin kita kuliah sambil belajar dengerin doktur misalnya sebagai kita adab ya, sebagai adab kepada doktur di kuliah kita belajar, tapi taruh juga HP
buat direkam. Nanti nih HP dikasih ke misalnya ke ChatGPT, lalu ditranskripkan, ChatGPT-nya nge-transkrip jadi teks, lalu dari teks itu dijelasin semuanya sama ChatGPT, dijelasin loh, misalnya Tegar ini di detik ini dokter jelasin tentang ini loh, gini loh, gini. Iya. Bisa kayak gitu sekarang. Iya. Jadi Kita kan nggak sepenuhnya paham waktu kuliah gitu. betul. Jadi kita dapat pemahaman utuh dari ulama, plus juga kita bisa mempercepat, mengakselerasi pemahaman untuk itu. Gitu. Oke. Di sini kan apa ya? AI itu kan kayak udah bisa kerja di mana-mana gitu ya. Apa tadi kan yang kayak Kak Alif tadi nanyakan, kayak contoh apa yang nggak bisa? Gimana sih tadi? Apa yang nggak bisa manusia lakuin? Ini punya Tegar nih. Masih di mana? Iya, lanjut Gar. Ini kelihatan kan guys? Ini kopos. Yuk kita jadi tamu ikun dulu aja. Nggak jadi ya. Lanjut Gar. Bercanda Gar. Enggak, yang tadi tuh yang apa sih tadi? Apa yang nggak bisa dilakukan oleh manusia? Tapi AI? Oh ya, pekerjaan. Oh ya, pekerjaannya gitu ya. Tidak ganti Gar. Nah, di situ kan. Jadi kan justru kayak semakin langkah lah gitu ya, semakin mahal lah gitu ya. Nah, bagi untuk seorang mahasiswa. Nah, jadi kadang seorang mahasiswa itu ya bisa-bisa jadi dia tuh mikirnya apakah gue nggak seberharga ini lagi gitu. Karena dia udah dikedepankan oleh AI gitu. Gimana tuh tanggapan Kak Alif gitu untuk mahasiswa yang berpikiran kayak gitu tuh? Ya, bismillah. Tempenya enak. Kita balik bahas Misal mahasiswa lagi nih. Berita semalam kakak baru baca. Mark Zuckerberg itu Meta pecat 8.000 karyawan dalam satu hari untuk PHK untuk efisiensi anggaran demi AI. Artinya memang di korporasi-korporasi barat itu mereka memang udah nggak peduli dengan manusia. Ibaratnya bukan nggak peduli dalam artian secara harfiah gitu ya. Maksudnya udah kalau untuk AI pecat aja manusia sebanyak mungkin untuk anggarannya demi AI di masa depan. Jadi Karena udah bisa mengutamakan AI. lebih mengutamakan AI sekarang. Iya. Dan itu banyak banget. Jadi makanya tadi balik lagi, ini bukan masalah perusahaan, ini bukan masalah teknokrat, semuanya udah digantiin oleh AI. Iya. Gitu. Ya bahkan tadi ada tokoh agama di Jepang udah pakai AI. Teman curhat udah pakai AI. Banyak nasehat-nasehat atau misalnya AI sekarang udah dikembangin sebagai trading kripto. Iya. Tahu kripto kan, cryptocurrency. Tahu. Nah, jadi AI udah dipakai buat trading kripto. Iya. Ada yang dari $100 dalam satu malam jadi 0, ada yang jadi $1.000 naik 100%, atau bahkan lebih daripada itu. Jadi AI itu udah bener-bener kayak lu kerjain sana, gue mau tidur gitu. Iya. Yang penting kita udah buat AI-nya, udah lu kerjain sendiri. Iya. Bahkan AI, ChatGPT, kakak ada agen namanya ya, agen dari GPT itu. Jadi kita bisa buat tugas spesifik. Misal, kakak pengen potong rambut di Giza misal, di salah satu barbershop di Giza, tinggal diketik aja. ChatGPT booking order untuk potong rambut di barbershop ini, alamat Giza, nama saya gini. Saya transfer setelah kamu ada bukti chatnya sama pegawainya dan lain-lain. Setelah itu kalau dia memang jawab, saya kasih API-nya, lalu di situ kamu konfirmasi, nanti saya transfer. Bisa gitu? Bisa. Jadi ChatGPT langsung ngechat sendiri. Seolah-olah kita tuh, saya mau booking order ini, gini. Jadi kayak kebikin sistem kayak gitu ya? Kebikin sistem. Ya itu makanya ini contoh kecilnya aja loh. Contoh kecilnya aja. Bahkan biasanya kakak bikin misalnya satu kitab nih. Iya. Kitab satu langsung mentarjim, satu langsung mentalkhis, satu langsung talkhis dari talkhis. Iya. Buat kalau persiapan termin. Ya. Ada yang langsung bisa menarasikan dari kitab tadi, misalnya buat jadi bahasa bayi biar lebih dimengerti gitu. Ketika kakak upload satu file kitab, langsung keluar semua, sistemnya kerja semua. Iya. Langsung kerja semua sistemnya. Mau dilihatin nggak? Tapi lama kayaknya. Kenapa kayaknya mudah ya nanti. Jadi memang harus kita akui bahwa sudah sedekat itu. Jadi AI itu bukan lagi ngetok pintu, dia udah duduk sama kita. Ibaratnya gitu. Dia udah ada di setiap
aktivitas kita. Dan ini AI 2026. Belum nanti AI 5 tahun lagi. Iya. 2034. Belum nanti ketika betul komputer super kuantum ditemukan. Wah, itu kalau udah ditemukan itu bahkan dari segi finansialnya bank-bank tuh bisa langsung ke-hack oleh AI. Walaupun secanggih apapun sistem keamanan bank, Iya. itu bisa tetap kalah. Nanti nunggu super kuantum, masih proses sampai sekarang. Jadi memang teknologi itu semakin menyeramkan sekarang. Iya. Yang bikin menyeramkan sebenarnya bukan teknologi mempermudah, tapi karena teknologi itu selalu ditunggangi oleh ideologi. Teknologi selalu ada kepentingan di balik itu. Iya. Maka dari penjelasan ini kakak pengen ada satu pertanyaan deh. Ini terakhir nih karena udah lama banget ya, capek juga ya. Panjang banget. Satu pertanyaan terakhir yang memang tajam banget, siapa? Mau nanya. Om, boleh yang bikin pempek kali? Boleh. Iya. Jangan tentang pempek. Bukan. Nggak bisa masak sih. Nggak bisa masak ya? Oh, kalah dong. Ini kan pertanyaan, ini kan Antum bisa. Bisa. Lanjut. Bahas pempek. Oke nih Kak, jadi kan ini kan pertanyaan terakhir ya Kak ya? Oke, tadi kan, jadi kalau udah didengar nih semua tadi apa yang Kakak jelasin, semua penjelasan Kakak tadi udah kita, insya Allah kita mafhum lah, kita paham ya. Maka insya Allah, makam baru apa yang harus mahasiswa kejar? Apa hanya AI itu sekedar alat, atau kita yang ini menjadi pengguna teknologi, penjaga mutu ilmu, atau apa gimana sih Kak gitu? Pulang-pulang alatul gitu. Dapat gelar doang kan, AI-nya ya nggak terlalu ini. Kayaknya ini kalau mau dibawa bercanda juga agak susah karena ini benar-benar mengancam identitas mahasiswa, apalagi dalam konteks ini kita sebagai mahasiswa. Kita bawanya memang asik ya, kita bawanya bercanda, tapi memang ini serius. Dia sudah seberbahaya itu kalau kita nggak sadari dari sekarang. Makanya kakak dari tadi disclaimer bahwa ini sebenarnya penyebab utamanya adalah karena kemunduran umat Islam, karena ketidakmampuan kita dalam memimpin peradaban lagi, kita kurang berdaya dalam hal ini sehingga kita hanya mengikuti perkembangan zaman tanpa memimpin zaman itu. Jadi kalau ada turunan-turunan nilai-nilai yang sekuler, nilai-nilai yang bukan dari sisi keislaman, ya udah kita akhirnya cuman hanya ini nggak boleh, ini haram, ini wajib, cuman bisa ngomong dalam hal itu. Iya. Kita nggak bisa bikin teknologinya, gitu. Nah, jadi berangkat dari kegelisahan itu, sebenarnya yang diperlukan oleh mahasiswa itu adalah makom di mana mereka bisa menjadi pemimpin peradaban ke depannya. Mungkin ini terasa berat, tapi sebagai mahasiswa, kita itu belajar Islam. Dan kita berada di persimpangan yang sangat-sangat dahsyat. Ini potensial banget loh guys. Iya. Kita dekat dengan negeri atau negara yang memang lagi ada rencana besar-besaran, grand plan untuk artificial intelligence. Plus kita sedang berada di persimpangan di mana kita ada warisan turos yang sangat banyak. Iya. Plus kita ada di persimpangan di mana kita dekat sama para ulama. Iya. Plus di mana kita berada di persimpangan di mana kita komunitas yang besar. Iya. Kita di sini belasan ribu orang dan kemungkinan akan terus bertambah ke depannya kan. Nah, jadi dengan banyaknya potensi-potensi itu justru mahasiswa nggak bisa kalau hanya lulus bisa baca kitab, hanya lulus bisa mengerob, hanya lulus bisa public speaking, hanya lulus bisa khotib, bisa ceramah, hanya lulus bisa ya begitulah gitu, dalam standar-standar yang sebenarnya sudah usang. Iya. Mohon maaf, memang pedih, memang menyakitkan untuk naik level kesadarannya itu bahwa memang iya ya kayaknya kalau udah terbukti bahwa apa yang gua lakuin nih kayaknya udah bakal digantiin sama AI, udah bisa semua, terus gua ngapain dong kan gitu. Iya. Pasti ada keresahan kayak gitu dan itu wajar sebagai manusia. Makanya yang ingin saya tekankan, jangan gelisah doang, ayo naik level gitu. Ayo naik level. Perbaiki cara belajarnya, perbaiki cara kita hidup dengan menggunakan teknologi-teknologi modern yang lebih memudahkan. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Itu makom yang level 2.
Jadi kita yang bahkan mimpin ChatGPT gitu. Prinsip pertama untuk lebih bagus dari AI. Nah, ini sedikit tips juga nih. Kayak misalnya Tegar tadi curhat atau Rian misalnya nanya tentang mukoror atau organisasi ke AI. Prinsip pertama, jangan ngangguk. Prinsip pertama adalah enggak, bilang gitu. Kamu salah. Karena berdebat dengan AI artinya berdebat dengan bisa dibilang manusia paling pintar di muka bumi gitu. Karena dia source-nya kan besar. Iya. Sumber daya informasinya besar. Nah, untuk mengukur kapasitas kita sudah sampai mana, debatin aja sama AI. Kelihatan nanti kamu kurangnya di mana, kamu salahnya di mana. Ternyata AI masih kuat ya. Aku masih kalah kuat ya sama AI dalam hal kognitif, dalam hal cara berpikir dan lain. Oke, besok debat lagi. Kayak mau dicobain nanti. Nah, jadi kalau saya sendiri udah beberapa tahun belakangan nggak pernah tuh dipimpin sama ChatGPT. Saya yang mimpin ChatGPT. Buatin ini, gini, promnya harus seperti ini. Terus dari prom ini kamu harus nilai berapa akurasi dari koherensi atau inherent nggak semua apa yang kamu sampaikan ini sesuai nggak dengan data, dengan fakta, dengan logika yang ada. Kalau nggak sesuai nilainya di bawah 70. Kalau sesuai di atas 80. Jadi setiap prom dia harus ngasih nilai jawaban dia sendiri. Iya. Jadi kalau dia misalnya saya tanya misalnya tentang gimana hukumnya apa di mana kiblat umat Islam ketika kita udah sholat di Mars misalnya. Iya. Nah, kan itu pertanyaannya belum ada realitanya. Iya. Cuman gara-gara pengen debat sama AI aja. AI sampai bilang gini, maaf, mungkin ini jawabannya nggak memuaskan kamu. Saya beri nilainya 60 karena saya nggak pede dengan jawaban saya. Menurut saya dengan kitab-kitab ulama yang ada, jawabannya adalah tetap menghadap ke bumi dengan rotasi, menyesuaikan rotasi dan lain-lain gitu. Jadi AI-nya bahkan udah minta maaf kalau dia kalah debat sama saya. Bahkan saya ada loh SS-nya. AI kalau kalah debat sama saya dia ngomong kotor. Bisa nanti saya tunjukin. Bisa gitu. Hewan yang dikeluarin. Kesel kali ya. AI-nya udah Ringam dewe yo. Kau bilang pakai aku apa tidak? Sudah berangkat lah. Sudahlah. Aku nge-lag kembali. Oh, ringam dewe laju. Ada perasaan berarti lah. Iya bisa lah. Ngomong kotor mulu. Nah, dengan begitu, dengan banyaknya persimpangan tadi, Masisir bahkan bisa lebih dari level 2, yaitu level 3. Kita yang mengubah peradaban dengan komunitas yang solid, dengan komunitas yang besar, dengan yang dekat dengan turos dan keilmuan, dengan ulama. Jadi kita yang melid, kita yang memimpin peradaban itu. Masisir memang basisnya adalah Islam, tapi Islam itu tidak hanya terfokus kepada qauliyah, tidak hanya terfokus pada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam qauliyah itu, ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Akan kami terangi ayat-ayat kami di alam semesta, fil afaq, di ufuk-ufuk. Ya. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri kamu sendiri. Iya. Psikologi, ya kan? Ilmu-ilmu tentang biologi kan ada di dalam tubuh kita. Ternyata di otak kita ada listrik, neurologi. Iya. Itu ayat-ayat Allah semua tuh. Nah, Masisir itu ngebahas tentang keislaman. Kayak misalnya ada yang ngambil tentang tafsir Islam, misalnya tafsir Al-Quran. Dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berarti kan. Nah, sedangkan ayat Al-Quran itu ngebahas tentang kimia juga, ngebahas tentang AI juga secara prinsip-prinsip dasarnya. Gitu. Sampai di batas mana diskursus etika AI di UNESCO misalnya, atau misalnya di WHO, atau misalnya di dalam diskursus Nobel Prize mengenai AI, etika AI, apakah AI itu akan menyusul kesadaran manusia. Di saat ketika kita membaca Al-Quran, Allah tidak malu dan tidak sungkan untuk memberi perumpamaan bahwa manusia tidak akan mampu menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat. Jadi kita udah dapat duluan spill hasil pembahasan itu. Nah, itu harus diperdalam, dan yang bisa memperdalam itu salah satunya yang paling potensial adalah Masisir. Jadi kita harus lebih melek dengan peradaban. Dan alhamdulillah kalau kita melihat progresnya sekarang kan dari PPMI, debat PPMI kemarin, waktu presiden udah ngangkat isu tentang AI. Terus ada komunitas dari Masisir sendiri, AI Jeep, itu udah bagus secara ininya,
memantik diskursus publik Mesir untuk lebih aware tentang AI. Iya. Begitu. Lebih kebuka matanya. Lebih kebuka mata. Jadi makomnya harus yang paling tinggi. Iya. Udah, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Udah, ini sebenarnya masih banyak ya kalau mau ditanyain gitu kan. Apa kita mau melanjut season nih? Waduh. Terserah. Bebas ya. Sebagai narasumber aja ini. Kalau Silver Emang masih banyak banget tuh yang belum kejawab ya. Yang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dilontarkan. Apa kita mau baca komentar nanti? Boleh. Boleh aja nanti ya. Iya. Makin janji deh. Kak Yusri nanti kalau bisa deh. Lanjut season. Akomodasi. Iya harus. Ya udah. Jadi dari pertanyaan kita tadi udah bahas, udah panas nih. Udah gimana nih otak kita. Nih sebelum kita tutup nih Kak, mungkin ada pesan kali ya, ada pesan atau kata-kata, bukan kata-kata terakhir sih. Waduh. Kata-kata bijak lah kali ya, kata-kata bijak. Motivasi. Atau gimana ya, motivasi gitu untuk para mahasiswa atau gimana gitu Kak. Mungkin ada dari Kak Alif, boleh disampaikan tuh. Oke. Terutama untuk secara general dulu nih untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, fil Qur'anil Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qabl. Itu ayat favorit saya. Jadi Allah di situ berjanji, wa'adallah, untuk orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Bahwa Allah akan menjadikan mereka pemimpin, pemimpin-pemimpin yang memimpin peradaban. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah sudah menjadikan zaman-zaman dulu, zaman-zaman Turki Utsmani, zaman-zaman Abbasiyah, zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bahkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zamannya Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, yang udah benar-benar memimpin dunia dari masa lalu. Allah menjanjikan itu kalau kita benar-benar beramal soleh dan beriman dengan benar kepada Allah. Iman kepada Allah itu ditunjukkan dengan adanya keresahan dari perkembangan teknologi, salah satunya kayak AI ini. Kan gimana nih kalau AI tiba-tiba bilang Allah tuh nggak ada? Manusia, apakah manusia bakal diem gitu? Nggak bisa. Kita harus punya hujah sendiri. Nah, hanya karena kita tidak aware dengan itu, artinya nilai ketauhidan kita belum sampai level peradaban. Gitu. Padahal Allah sudah menjanjikan kalau kita benar-benar berusaha, wa'adullah, Allah berjanji bahwa Allah akan memenangkan umat Islam. Makanya jangan ini dimulai dari diskursus dulu. Mungkin semoga ini menjadi wasilah pemantik ya, agar umat Islam terutama atau lebih khususnya kepada mahasiswa kalian agar lebih aware dengan perkembangan zaman, bahwa kita itu hidup di dunia ini nggak cuma di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dunia ini luas, perkembangan zaman, perkembangan ilmu. Bahkan kata-kata yang menarik tuh, kalau orang nggak baca jurnal Nature dalam waktu 6 jam, dia udah ketinggalan zaman. Artinya ada jurnal namanya Nature gitu, dia selalu up to date tentang informasi-informasi terkait dengan sains dan teknologi terbaru. Jadi teknologi itu berubah per 6-8 jam. Jadi kalau kita ngomongin iPhone 17 Pro, sebenarnya kita udah ketinggalan zaman. Ya serius, ada teknologi yang jauh lebih canggih dari besoknya, saking cepatnya. Jadi secara eksponensial dunia ini terus berubah. Per 6 jam tadi ya. Bayangin kalau kita hanya bisa baca kitab jadi LC, lulus. Coba. Jauh banget kan gapnya kan? Belum nanti ada artificial super general intelligence tadi, yang benar-benar dia udah gacor banget. Bisa apa kita kalau udah ketinggalan sampai sejauh itu? Makanya mulai kita kejar minimal dari diskursus publik. Yang teman-teman boleh berkomentar. Untuk closing statement terkhusus ke mahasiswa tadi kan untuk general. Mahasiswa, ingatlah bahwa kita itu di sini privilege-nya besar sebenarnya. Jadi jangan disia-siakan. Banyak sekali persimpangan-persimpangan privilege yang hanya kita loh yang punya gitu. Bukan buat merasa istimewa, tapi memang pada faktanya kita di posisi itu. Jadi al-qahiratu in lam taqharha
Kok Harrods kah? Ini kalau kita di Kairo ini, kita males-malesan. Kalau kita nggak menaklukkan, ya kita yang ditaklukkan. Jadinya, ya, majornya immortal. Nah, saya juga immortal, tapi kita tetap belajar juga. Gitu. Oke. Jadi kata-katanya udah berat. Iya, udah berat. Kalau untuk mencerna mungkin pinter yang cerna. Saya aja nggak bisa cerna ya. Cuman dikit-dikit doang. Saya juga nggak bisa mencerna ini, guys. Gimana, guys? Udah dari situ kita udah dapet tadi poin-poinnya, terus juga tentang pembahasan AI lebih dalam gitu. Mungkin kita tutup dulu ya kali ya. Ya, mungkin kalau bakal kedepannya bakal ada lanjutan season atau yang bakal nanti mau ditanya-tanyain bisa aja di komentar atau bisa aja nanti di chat pribadi atau gimana nanti ya. Oke. Saya Muhammad Grambilah. Saya Rendra Liansa. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Ya. Yuk makan pempek. Enggak usah.